itu nilai itu yang rasanya semakin luntur atau semakin hilang dalam budaya modernitas hari ini. Ketika kita bisa uh, mendapatkan berbagai macam informasi dari ya tadi ya dari medsos, dari dunia digital, tapi kemudian kita tidak cukup waktu untuk mengobservasi, mempertanyakannya kembali sebelum kemudian menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Kalau orang luar melihat, kalau paham Sunni Syiah itu mungkin menyangkanya berbeda teologinya kan. Atau berbeda mungkin nabi, atau padahal sebenarnya enggak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat Sobat Daku dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rahmat Al-Barawi ditemani dengan kawan saya Hisham Malik. Ya, dari dua pulau yang berbeda disatukan dengan teknologi yang sama. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, pengantar pendahuluan terkait dengan buku Reopening Muslim Minds. Mengapa buku ini penting dan mengapa kemudian Mustafa Akil itu menulis buku ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendedah, kita mencoba membedah, mendarah secara spesifik bab per bab. Ya, Insya Allah setiap pertemuan kita akan membahas dua bab, dua pembahasan. Jadi ini juga bisa membantu teman-teman yang belum sempat membaca buku, bisa mengikuti alur bab per bab yang nanti akan kami bahas, ya. Meskipun pada saat yang sama eh, tetap direkomendasikan untuk membaca bukunya secara langsung, ya, karena baca buku secara langsung dengan mendengarkan ulasan dari orang tentu berbeda. Bisa jadi ketika Sobat Daku membaca buku yang sama menghasilkan refleksi ataupun juga sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi setiap manusia ya punya pemahaman yang tentu juga berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dua bab awal yang ditulis oleh Mustafa Akil. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dua bab awal buku Reopening Muslim Minds ini, ada hal yang menarik, ya, jika teman-teman berkesempatan membaca bukunya secara langsung, ya, di mana Akil dalam buku ini dan saya rasa mungkin juga di buku-bukunya yang lain, ya. Saya belum cek di buku-bukunya yang lain, tapi buku Reopening Muslim Man ini disusun secara sistematis, ya. Jadi eh, setiap akan beralih ke bab atau pembahasan berikutnya, Akil akan selalu memberikan jembatan penghubung, ya. Jadi misalnya kemarin di pendahuluan, nanti di bab akhir di bagian pendahuluan itu Akil sudah membahas, mengulas, ya, kaitannya bagaimana kemudian toleransi itu atau nilai-nilai moral itu bisa diambil dari pelajaran kisah Hai Ibn Yaqzan. Kemudian masuk bab pertama mengulas Hai Ibn Yaqzan. Nanti di akhir bab pertama setelah membahas Hai Ibn Yaqzan akan ada pembahasan lagi, jembatan lagi yang mengantarkan kita untuk masuk pada bab kedua. Nanti bab kedua di akhir bab ketiga dan seterusnya. Jadi ada, kalau dalam kajian tafsir itu munasabah, ya. Jadi ada munasabah antara satu bab dengan bab yang berikutnya, dan ini adalah tulisan yang menarik dan sistematis. Kalau kita belajar atau menulis karya ilmiah, skripsi, atau mungkin yang lebih biasanya lebih banyak ditekankan dalam tesis, apalagi disertasi, bahasan antar bab itu perlu ada keterkaitannya. Jadi tidak bisa kita nulis satu bab itu berdiri sendiri, ya. Tidak ada kaitannya dengan bab sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang akan kita lihat dari
tulisan eh, Mustafa Akyol ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, eh, tulisan buku Reopening Muslim Minds ini diawali dengan perjalanan atau kisah ya Hai Ibn Yaqzan. Kita perlu bertanya ya, kenapa kisah Hai Ibn Yaqzan yang dipilih misalnya, atau kenapa kisah Hai Ibn Yaqzan ini yang ditulis pertama? Kenapa tidak di pertengahan atau di akhir gitu ya? Tapi Akyol menaruh kisah ini pada pembahasan pertama. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih luas tentang sejarah teologi, tentang apa namanya perbedaan mazhab, bagaimana filsafat sains itu berjalan, kita diantarkan pada kisah yang menarik menurut saya. Nah, bagi beberapa teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan eh, istilah atau bukan istilah ya, dengan sosok Hai Ibn Yaqzan. Ya. Hai Ibn Yaqzan adalah tokoh ya dari karya sastra monumental yang ditulis oleh filsuf Islam ya, filsuf Islam yang bernama Ibnu Tufail. Kisahnya ya, Hai Ibn Yaqzan ya, ini nama tokohnya ya, Hai Ibn Yaqzan itu seorang apa figur utama dari kisah yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Hai Ibn Yaqzan ini adalah orang yang tinggal sendiri di pulau tak berpenghuni. Dia hanya satu-satunya manusia ya. Nah, kisah Hai Ibn Yaqzan ini mirip dengan di dalam tradisi Barat ya, diulas juga oleh Akhil dalam bukunya ya. Eh, dalam tradisi Barat itu ada karya yang juga monumental, Robinson Crusoe ya. Itu ada filmnya ya. Pas kebetulan ketika saya baca buku ini juga disebutkan Robinson Crusoe oleh Akhil, jadi ingat memori dulu waktu S1 juga pernah mereview film film Robinson Crusoe, mata kuliah sosiologi antropologi agama. Jadi salah satu tugasnya kita mereview film Robinson Crusoe. Jadi saya justru lebih awal kenal dengan tradisi Barat, baru kemudian masuk ke tradisi Timur. Ya. Nah, Hayy bin Akhzan ini dari tradisi Timur yang ditulis oleh Ibnu Tufail tadi. Dan itu lebih awal ya. Sebelum Robinson Crusoe diciptakan di Barat, itu ratusan tahun yang lalu Ibnu Tufail sudah menulis ini. Nah, kisahnya Hai Ibn Yaqzan ini dia lahir besar di di pulau yang tak berpenghuni ya. Berpenghuni sebenarnya hanya yang lain hewan, tumbuhan ya. Hanya dia manusia satu-satunya. Sebelum lupa, bagi teman-teman sobat daku yang ingin membaca kisah Hai Ibn Yaqzan secara lengkap, eh, kitab atau buku Ibnu Tufail tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan tahun lalu dengan judul Si Anak Rusa Mencari Tuhan. Bukunya tipis, ya, bahasa terjemahannya juga mudah, bisa dibaca bagi yang ingin tahu lebih detail. Ya. Nah, Hai Ibn Yaqzan lahir besar di pulau yang tak berpenghuni. Disinilah kemudian yang menjadi titik tekan Ibnu Tufail yang berbeda dari mainstream para ulama tokoh-tokoh yang hidup sezaman dengan dia. Ya. Ya. Ibnu Tufail dari kisah Hai Ibn Yaqzan ini ingin menekankan bahwa seorang ya itu bisa mencari kebenaran, bisa memperoleh kebenaran, bisa memperoleh pengetahuan itu dengan bantuan rasionalitas akalnya saja ya, tidak ada wahyu karena di sini kan pulau yang tidak berpenghuni ya, tidak ada nabi, tidak ada manusia, tidak ada orang lain, hanya dia seorang diri ya. Bahkan dia belajar justru, dan dia dirawat oleh seorang apa rusa ya, ibu rusa ya, rusa betina ya, dia dirawat dibesarkan oleh rusa ya, jadi dia dapat feel-nya justru dari hewan ya. Nah, di sini yang menurut saya kemudian ya dari Daras Buku mencoba mengambil tagline secara umum buku apa Daras Buku kali ini adalah menjadi manusia peziarah. Ya, saya pribadi terinspirasi dari kehadiran kisah Hai Ibn Yaqzan ini. Bagaimana dia hidup di pulau yang tak berpenghuni dan dia bisa terus bertanya, ya mencari jawaban, dia mencari
mengamati di lingkungan sekitar, ya. Ketika dia sudah cinta dengan ibunya, ya, yang dididik oleh ibu apa rusa betina itu, tapi kemudian meninggal, ya, tidak hidup lagi, dia meneliti kenapa tidak bergerak lagi. Akhirnya kemudian dia coba bedah, ya, dia dia kuliti isi isi tubuh rusa, ya tidak bisa hidup lagi, ibunya gitu ya, rusa betina itu tidak bisa hidup lagi, tapi di situ dia belajar anatomi tubuh, ya, jadi dia justru belajar biologi dari observasi pertama. Nah, jadi di sini Hai Ibn Yaqzan ingin menekankan bagaimana manusia sebenarnya secara fitrah itu dia punya rasa ingin tahu, ya, dia bisa belajar, dia bisa beradaptasi, ya, dia bisa beradaptasi sehingga kemudian menghasilkan pengetahuan tersendiri. Nah, baru kemudian belakangan, ya, Hai Ibn Yaqzan ketemu dengan Asal, dengan Salman dari pulau yang lain. Di situ kemudian dia membaca fenomena manusia, ya. Sebelumnya dia membaca fenomena tumbuhan, fenomena hewan-hewan yang ada di sekitarnya, ya. Baru kemudian dia berjumpa dengan manusia pertama yang punya agama, yang ternyata dia juga melihat orang yang beragama itu berbeda-beda, ya. Ada Asal, ya, yang menjadi sahabatnya, yang berpikir secara filosofis, ya, kompleks, dia mempertanyakan banyak hal, dia melihat sesuatu itu secara makna tersirat gitu, ya. Tapi ada juga Salman yang dia tekstual, ya, menjalankan apa saja kegiatan-kegiatan keagamaan, hal-hal sehari-hari dijalankan apa adanya tanpa mempertanyakan, dan keduanya eksis. Nah, dari situ Hai Ibn Yaqzan kemudian melihat, oh oke, ya, jadi eh, Hai Ibn Yaqzan digambarkan di dalam kisah tersebut, ya, sebagai sosok yang beyond, melampaui orang yang beragama, ya, entah bahasanya ateis, agnostik atau yang lain, ya. Tapi Hai Ibn Yaqzan lahir tidak dalam tradisi agama, tapi pada akhirnya dia bisa belajar apa yang juga dipelajari oleh orang-orang yang beragama. Nah, dari ulasan ini, ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian Ibnu Tufail, ya, filsuf yang mengarang kisah ini, itu mengajak kita untuk melihat bahwa teologi, ya, keimanan yang kita percayai selama ini itu adalah bangunan sejarah yang panjang, ya. Dan juga Akil juga menyarankan, ya, secara tidak langsung bagaimana bisa beragama seperti Hai Ibn Yaqzan yang mencari tahu, ya. Jadi tidak sekedar percaya, tapi juga dia berilmu, dia tahu, ya, kenapa dia harus melakukan itu, dia tahu, ya. Dia punya landasan, dia punya prinsip yang lahir dari pengalaman sepanjang hayat untuk belajar, ya. Jadi diksi pembelajar, peziarah itu menjadi hal yang menarik dari sosok Hai Ibn Yaqzan yang juga kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, ya. Ya, jangan kemudian kita seperti Salman misalnya yang hanya sebatas menerima apa adanya tanpa kemudian mempertanyakan, meskipun pada saat yang sama eh, Hai Ibn Yaqzan juga memahami bahwa ya memang pasti ada orang-orang seperti Salman dalam beragama yang memang tidak mau ribet, pokoknya melakukan saja tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, ya. Tapi itu bukan pilihan hidup yang dipilih oleh Hai Ibn Yaqzan. Dia tetap menjadi pengelana, peziarah, pencari ilmu sampai akhir hayatnya. Anyway, yang saya tangkap, ya, fenomena yang menarik dari Hai Ibn Yaqzan. Kalau dari pembacaan Hisham, apa namanya, apa kira-kira hal yang menarik dari ulasan Akil seputar ini, Shan? Yang pertama yang menarik mungkin ketika ini ya, Hai bin Yaqzan hidup di hutan sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan lingkungannya kayak gitu kan. Tapi dia menyadari perbedaan itu dan dia tidak dia kan tidak punya tanduk, dia tidak punya taring, dia tidak punya
cakar untuk mencari penghidupannya kayak gitu kan, seperti hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Tapi dengan intuisinya atau dengan daya kritisnya, dia akhirnya menyadari bahwasanya talenta dia berbeda dengan mereka. Nah, dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan akalnya. Dia terus bisa membuat eh, apa sepatu, membuat pakaian dan sebagainya, bahkan sampai membuat rumah dan menemukan menghangatkan tubuhnya dengan api. Itu sangat menarik sekali. Biasanya eh, perbedaan itu tidak menjadi pembatas untuk Hai hidup berdampingan dengan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dan dia juga kaget pas ketemu dengan Salman dan Asal itu kan. Karena dia belum pernah melihat makhluk sebelumnya kan yang sama dengan dia. Oh, ternyata ada manusia. Ternyata ada manusia lain ini. Dari situlah kemudian dia berpikir kan, namanya dia dia terbiasa memikirkan sesuatu kan ya. Sehingga dia juga tidak menghakimi atau tidak memaksakan kehendaknya pada Salman dan teman-temannya. Nah, kan dia selalu mempertanyakan tentang mengapa ritual begini-begini dan begini. Dan itu dia kan waktu ketemu Salman di desanya itu dan teman-teman yang sepahaman dengan Salman yang teks yang nurut aja ya begini ya dilakukan begini. Nah, itu kan mereka tidak suka dengan kehadiran Hai bin Yazdan. Tapi uh, ketika dia juga awal-awalnya kan terus melakukan dialog dan sebagainya sampai akhirnya Hai bin Yazdan menarik kesimpulan bahwasanya tidak bisa menyamakan pendapat itu karena memang sudah berbeda dan dia akhirnya memilih untuk kembali lagi ke pulaunya dan melayani Tuhan di sana kayak gitu. Itu sangat menarik. Terus tadi waktu membedah ibunya sendiri, Rusa itu, memang di sana yang ingin ditekankan Akil, sepemahaman saya, itu bagaimana orang tertarik tentang apa istilahnya, fungsi atau arti sesuatu itu sendiri. Ini kan nanti kaitannya dengan apa? Dengan bab-bab selanjutnya yang berkaitan tentang apakah akal ini bisa menemukan arti dari sesuatu itu ataukah sesuatu itu berarti ya hanya dari Tuhan saja. Kalau Tuhan mengartikan ini ya berarti seperti itu. Itu kaitannya dengan nanti di bab selanjutnya. Yang ingin ditekankan adalah bahwasanya Hai bin Yazdan ini dia memiliki intuisi atau mempelajari sesuatu dengan sedemikiannya. Dia ingin tahu hakikatnya. Oh, jantung itu ternyata seperti ini. Meskipun dia tidak bisa menghidupkan kembali ibunya, tapi setidaknya dia bisa tahu cara kerja mekanismenya. Sehingga kalau dalam medis sekarang kan ketika kita mengetahui cara kerja jantung, terus mengetahui peredaran darah dan sebagainya, kita bisa melatih atau sehingga mengusahakan kesehatan kita sendiri kayak gitu. Itu menarik sekali. Terus bagaimana dia terus belajar dari sekitarnya. Dia bukan tipe yang menarik itu ketika kemarin dengarkan apa ya podcastnya siapa itu Bang yang Bang Rahmat share itu podcast yang tentang hakikat ilmu itu loh dosen Hakikat ilmu. Oh, Pak yang orang Indonesia itu ya? ya, Apa sih? Pak ya Budi Hardiman bukan? lupa aku ya Pak Budi Hardiman Hmm. itu kan menarik sekali bahwasanya manusia itu sebenarnya pembelajar sepanjang hayat. Ketika kecil dia belajar merangkak dan ketika tua dia akan belajar menjadi tua kayak gitu. Penjelasan Pak Budi Hardiman. Ini Hai bin Yazdan ini benar-benar contoh bagaimana manusia pembelajar itu. Jadi dia
dia terus belajar dari sekitarnya dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali. Terus yang aku garis bawahi lagi itu apa ya? Oh ya, akal itu bisa menemukan kebenaran atau baik atau buruk sepanjang dia tidak mendapatkan intervensi yang salah dari luar. Kan kalau Heidegger ini dia dicerminkan menemukan kebenaran itu ketika dia memang benar-benar sendiri kan. Dia melajari sesuatu sendiri. Dia tidak ada intervensi dari luar yang menekan apa memperburuk atau memberikan informasi misalnya yang miss kayak gitu. Nah, itu titik tekannya. Tapi kalau orang itu di ini akal itu akan sulit menemukan kebenaran ketika yang masuk itu informasi yang salah. Itu yang aku ini kan kan itu kalau direfleksikan pada kehidupan kita eh, milenial ini atau saat ini sebenarnya hoax-hoax itu mempengaruhi juga daya pikir kita untuk menangkap suatu kebenaran itu kan dia mendistraksi banyak hal kayak gitu. Nah, terus yang didiskusikan Hai bin Yazan yang menarik juga adalah tentang dunia itu sendiri. Apakah dia berasal dari ketiadaan ex nihilo ataukah dia sejak sudah ada sejak zaman azali. Itu dikatakan di dalam keterangan ini bahwasanya Hai bin Yazan itu apa istilahnya? Berargumen, membaca semua argumen tentang itu sehingga sampai ya semuanya benar. Meskipun dari ex nihilo pun diciptakan dari ex nihilo, tapi dia juga pasti ada pencipta awalnya kayak gitu. Kalau dia sudah ada sejak zaman azali, dia pasti ada penggerak awalnya. Itu di halaman berapa itu? Di halaman 34. Alam semesta diciptakan ex nihilo, pasti ada penciptanya. Dan bahkan jika alam itu selalu ada, ia masih harus memiliki penggerak awal. Jadi jadi memang dia tidak me, apa ya, istilahnya tidak mengunjukkan kan bahasa kitabnya mengunjukkan itu tidak apa meninggikan satu pendapat dan merendahkan pendapat yang lain, tapi dia sama-sama menempatkannya dan sama-sama memberikan argumen yang kuat di sana. Terus, nah ini juga perlu ditekankan juga bahwasanya kita sebagai manusia ketika memiliki pendapat mungkin tidak bisa memaksakan pendapat kita pada seseorang. Itu kata Hai, eh, tidak ada yang perlu diharapkan dari mereka karena bertengkar dengan mereka hanya membuat mereka semakin keras kepala. Jadi ketika kita berdialog dengan orang misalnya dan tidak menemukan titik temu ya jangan paksakan. Kalau kita memaksakan memarahi atau apa ya itu akan malah membuat mereka menjadi keras kepala atau menutup diri dari kita. Ya kalau enggak ya udah ya biarin aja. Mungkin itu Ya, mungkin itu dulu Bang. tradisi atau kisah Hai bin Yazan ini sebenarnya menarik ya. Jadi dan bisa jadi dalam beberapa tradisi daerah-daerah yang lain itu juga dihidupi ya. Bagaimana pencarian kebenaran ya, jati diri itu bisa didapatkan melalui kesendirian dan bagaimana kita eh, melihat sekitar kita ya. Kalau kita lihat di tradisi nenek moyang kita misalnya ya apa orang-orang yang apa terafiliasi dengan penghayat kepercayaan indigenous religion itu kan juga mereka eh, mengekspresikan ya kehidupan mencari kebenaran itu ya dari lingkungan dari alam sekitar ya. Sama
Ya, tidak sama persis ya, tentu hanya memang ada refleksi yang mendalam dari perjalanan bagaimana mereka melihat alam yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, itu nilai itu yang rasanya semakin luntur atau semakin hilang dalam budaya modernitas hari ini. Ketika kita bisa eh, mendapatkan berbagai macam informasi dari ya tadi ya dari medsos, dari dunia digital, tapi kemudian kita tidak cukup waktu untuk mengobservasi, mempertanyakannya kembali sebelum kemudian menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Ya. Kalau kita lihat tadi Hisham juga sudah cerita detail ya kisah-kisah bagaimana Hayy bin Yaqzan ketika melihat ibunya meninggal, kemudian dia gelisah, dia kaget, dia shock, dia juga tidak tahu kenapa ibunya tidak bisa bergerak gitu kan. Kemudian dia membaca korinah-korinah, indikasi-indikasi oh di ibunya sudah tua, sudah lemah, kemudian dia bedah tubuh ibunya gitu ya. Setelah itu setelah berapa lama mayat ibunya bau busuk gitu ya karena tidak diapa-apakan gitu kan tapi kemudian dia lihat ada burung gagak yang itu terinspirasi juga dari ayat Al-Qur'an ya yang menguburkan eh, apa bangkai burung ya burung gagak yang kisah Kabil dan Habil itu kemudian dia juga kemudian melakukan hal yang sama kemudian dia lihat dia tidak tahu dirinya siapa kemudian dia lihat air pantulan wajahnya kelihatan oh iya ini ini saya gitu. Kisah-kisah itu ada di bukunya langsung ya. Kebetulan saya kemarin juga baca apa ceritanya ya versi terjemahan yang si anak rusa mencari Tuhan itu memang sangat filosofis walaupun bahasanya juga mudah dipahami. Ya, jadi gimana eh, seorang manusia yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran tidak berdasarkan wahyu, tapi juga pada akhirnya bisa menemukan kebenaran itu. Nah, ini yang kemudian apa namanya kalau kita lihat lebih lanjut ya sobat daku nanti Hisham juga bisa menambahkan ya. Jadi di bagian berikutnya setelah Hai Ibn Yaqzan, setelah Aqil ya Mustafa Aqil itu mengantarkan kita pada kisah Hai Ibn Yaqzan ini ya. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, kenapa kisah ini ditaruh di awal. Jadi kisah inilah yang nanti akan membuka kotak Pandora ya kalau bahasanya kotak Pandora yang selama ini mungkin kita terima begitu saja, kita tidak pelajari lebih jauh, ternyata kita perlu mempertanyakannya. Ya, kita perlu mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Nah, apa itu? Nah, yang pertama kali dibahas oleh Hai ibn Yahzan terus Mustafa Akil adalah eh, teologi ya. Jadi sejarah yang selama ini kita terima, ya ada sunnah atau sunni, ada syiah, itu kemudian dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, ya. Bahwa sebagai seorang ahli sunnah, syiah salah. Nah, Akyol mengajak kita untuk membaca sejarah, yang melihat sejarah bahwa pada awalnya, yaitu tidak lain ada perbedaan pandangan terkait dengan siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan pasca Nabi wafat. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya sesuai dengan sejarah faktual itulah yang terjadi. Tapi Syiah mengatakan no, ya, yang harusnya layak menempati pengganti Nabi itu adalah Imam Ali karramallahu wajhah beserta keturunannya. Nah, perbedaan itu kata akhir itu adalah versi sejarah politik yang berbeda, yang kemudian pada perkembangan berikutnya bahkan hatta sekarang itu menjadi perbedaan teologis yang ketika sunnah berarti membenci syiah, yang syiah berarti membenci ahlus sunnah misalnya ya, yang ekstrimnya. Padahal memang di satu sisi kita juga perlu mengakui ada perbedaan mazhab atau perbedaan aturan-aturan ya yang tidak bisa disamakan, ya tidak bisa disesuaikan, tapi kita harus melihat realitas sejarah itu. Ini yang dilakukan oleh Akyol ya. Jadi cikal bakal teologi itu kalau kata dia di dalam tulisannya bagian yang lain itu dia bilang teologi itu
tidak lahir dari ruang hampa, ya. Dia lahir dengan konteks yang melatar belakanginya. Nah, salah satu yang kemudian menarik, ya, itu adalah pertanyaan seputar apakah Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, ya, free will and free action, atau sudah tercatat nasib mereka. Yang dari pertanyaan itu, ya, kalau kita mau sederhanakan, ya, kehendak bebas ataukah sudah ada nasibnya yang pakem, itu kemudian melahirkan Qadariyah dan Jabariyah, yang kalau kita lihat kembali sejarahnya secara spesifik, ya, baik Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya, itu kemudian digunakan sebagai basis politik, ya, untuk melanggengkan, mempertahankan kekuasaan, ya. Di era Muawiyah, ya, dinasti Umayyah, kelompok Jabariyah, paham Jabariyah itu dirawat dengan sangat kuat, ya, karena itu mendukung, ya, paham atau mendukung pemerintah saat itu, ya. Ya udah, pokoknya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah takdir Tuhan, ya. Sehingga rakyat atau masyarakat umat Islam saat itu disuruh untuk menerima apapun kebijakan yang dipilih oleh sang khalifah waktu itu, meskipun misalnya kebijakan itu zolim kepada rakyat misalnya. Nah, nanti hal yang bertolak belakang itu dilakukan dalam tradisi atau Khalifah Abbasiyah, ya. Setelah Muawiyah, dinasti Umayyah jatuh, digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini kemudian Qadariyah lah yang menjadi aturan utama, ya, mazhab resmi negara. Tapi yang juga menjadi kritik, dan Akil juga menulis kritikan itu adalah sama seperti ketika Jabariyah atau mungkin dalam konteks itu dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah yang memimpin, dia mempersekusi kelompok yang berbeda. Mu'tazilah pun yang menjadi mazhab negara juga sama. Dia juga akhirnya mempersekusi Imam Ahmad bin Hambal yang mempunyai pandangan berbeda seputar Al-Quran itu apakah makhluk atau bukan, ya. Jadi di sini yang perlu kita pahami, ya, teman-teman bisa baca secara spesifik, ada ulasan sejarah yang panjang dituliskan Akyul dalam bukunya. Tapi poinnya adalah bahwa aliran-aliran mazhab-mazhab yang beragam itu harus kita pahami dalam konteksnya masing-masing. Ya, kita harus bertanya lagi. Misalnya kita yang di Indonesia, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mengapa bisa muncul Asy'ariyah? Mengapa bisa muncul Maturidiyah? Apa yang melatar belakanginya? Dan apa blind spot, ya, celah yang kemudian bisa kita tingkatkan lagi dari pemahaman-pemahaman itu, karena kembali lagi hal-hal itu tidak lahir dari ruang hampa, ya, karena kalau kita taken for granted gitu saja, itulah yang nanti akan menjadi kritik Akyol pada pembahasan yang berikut-berikutnya ketika eh, paham Asy'ariyah atau paham tasawuf itu kemudian menurunkan atau menghapuskan semangat saintifik dalam tradisi Islam yang sebelumnya digaungkan oleh Ibnu Rushd misalnya, ya. Jadi itu poin yang menarik, ya, yang saya dapatkan dari buku Akyol pada pembahasan seputar eh, berteologia, ya. Itu di bab kedua. Nah, kalau dari pembacaan Hisham, atau mungkin saya ada yang terlewat soal teologi, ya, memang kompleks dan eh, cukup detail, ya, kalau mau dibahas satu persatu. Ya benar. Jadi yang menarik yang perlu diketahui itu ternyata kalau kita pinjam apa kacamata orang luar ya. Kalau orang luar melihat kalau paham Sunni Syiah itu mungkin menyangkanya berbeda teologinya kan. Atau berbeda mungkin nabi atau padahal sebenarnya enggak kan. Nabinya sama, Nabi Muhammad, Tuhannya juga sama Allah. Cuma Sunni dan Syiah itu hanya berbeda pasca politik. Siapa penerus Nabi yang sah kayak gitu kan? Siapa penerus Nabi yang sah? Yang Syiah meyakini Ahlul Bait itu ya meyakini Sayyidina Ali sebagai penerus yang sah, yang Sunni meyakini ya yang faktual itu yang diyakini. Terus perbedaan madhab di fikih pun
sama. Maksudnya bukan hal-hal besar yang menjadikan perbedaan-perbedaan itu, tapi ritual-ritual ibadah yang cukup apa perincian-perinciannya aja kayak gitu. Itu mungkin yang kalau orang luar membacanya agak kaget juga kayak gitu mungkin. Itu Akil menekannya di situ. Terus tadi kalau kita mempelajari di dinasti Umayyah, ternyata paham Jabariyah itu memang dipopulerkan oleh pemerintah karena pemerintah ingin menegaskan bahwasanya kekuasaannya ini memang benar, memang takdirnya Allah itu memang dia yang berkuasa kayak gitu. Dia ingin menutupi kedoliman-kedoliman yang dilakukan dengan dalih ya semua itu sudah ditakdirkan Tuhan. Nah, itu sangat apa ya menggelitik lah ketika aku membaca oh ternyata seperti itu kayak kita ketika melakukan kesalahan terus melemparnya pada Tuhan Dan itu sering terjadi. untuk ya itu kan itu cukup menggelitik sekali ketika aku membaca itu oh ternyata ternyata begitu itu. Terus tadi terkait tentang persekusi dan sebagainya bagaimana eh, ketika beralih ke Abbasiyah itu juga sama orang-orang yang berpaham Jabariyah di marginalkan yang mendapat nafas adalah orang Qadariyah terus Mu'tazilah. Ternyata Mu'tazilah itu uh, ada semuanya kan dia juga lahir dari paham Qadariyah gitu kan. Nah nanti Asy'ariyah pun Imam Asy'ari lahir dari sebelumnya adalah penganut Mu'tazilah kayak gitu. Jadi sangat menarik sekali kita membaca oh ternyata memang banyak dialek di sana, banyak dialek di sana. Dan perbedaan itu ada dan ya wajar aja kayak gitu. Kalau kita mensikapinya sewajarnya. Tapi kalau kita mensikapinya dengan harus penundukan, ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi-tragedi pemaksaan Imam Ahmad, terus pengucilan golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Itu kan terjadi karena memang menyikapi perbedaan itu tidak tidak sewajarnya kayak gitu ya. Harus menang-menangan lah istilahnya kalau orang Jawa menang-menangan Iya. enggak. Nah, dialog awal mula perbedaan teologi ini terekam dalam ini percakapan antara Hasan Al-Basri dengan Abdul Malik dinasti Umayyah itu pertama yang terekam itu kan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Abdul Malik sebagai uh, Khalifah Umayyah yang mendemonstrasikan atau mempopulerkan aliran Jabariyah dengan Hasan Al Basri di sini sebagai tokoh Qadariyah begitu. Ketika ditanya oleh Abdul Malik Hasan Al Basri, maka Hasan Al Basri juga menjawabnya, Tuhan memberi upah kepada hamba-hambanya hanya berdasarkan pekerjaan mereka. Nah, itu yang menjadi titik perbedaan antara penganut aliran Qadariyah dan Jabariyah. Dialog-dialog teologi seperti ini, apakah manusia mampu menemukan kebenaran atau tidak tanpa bimbingan wahyu, itu terus bergulir pada era masa awal kayak gitu kan. Sebenarnya perdebatan-perdebatannya juga kalau aku membacanya sama-sama ingin mengagungkan eksistensi Tuhan kayak gitu kan. Tidak ada yang ingin merendahkan. Cuma memang argumennya yang beda-beda stand of view-nya berbeda-beda. Seperti ketika Mu'tazilah berpandangan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, itu sebenarnya juga mereka tujuannya kan ingin membentengi umat Islam agar tidak terjebak pada doktrin Trinitas atau apalah. Kan kalau di kekristenan yang pada waktu itu sangat dekat dengan era arena Mu'tazilah dakwah itu kan ada istilahnya kalam menjadi daging gitu kan.
ketika kalam menjadi daging. Nah, ketika Al-Quran itu kalam menjadi Quran itu sendiri diturunkan sendiri, itu khawatirnya nanti tidak uh, atau menghapuskan tauhid kayak gitu loh. Sehingga Mu'tazilah memberikan alternatif bahwasanya Al-Quran itu ciptaan kayak gitu. Karena dia sudah didawahkan yang melewati waktu, ruang dan waktu, sehingga dia menjadi makhluk kayak gitu. Ketika aku membacanya, ternyata tujuan-tujuannya itu memang semuanya bertujuan baik kayak gitu loh. Semuanya memang stand of view-nya beda-beda. Terus seiring berkembangnya zaman kayak gitu, perdebatan-perdebatan teologi itu nggak jadi diminati lagi. Semuanya terus menggampangkan, yang penting ya syahadat, iman pada Allah, iman pada Nabi kayak gitu kan. Yang penting itu aja udah, jangan mempersoalkan kalam dan sebagainya. Nah, terus dari situlah teologi mulai terpinggirkan, terus terganti dengan pembahasan-pembahasan tentang fikih yang lebih populer. Nah, dari sinilah yang kemudian sampai sekarang tradisi ortodoksi itu terpinggirkan menjadi tradisi ortopraksi. Jadi lebih orang-orang lebih suka berdebat tentang praktek-praktek ibadah. Kayak kalau di Indonesia kan apa? Yang paling populer kalau antara Muhammadiyah dan NU, kunut atau enggak. Kalau terawih sekarang ya, Klasik gitu. kalau sekarang usumnya terawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Kayak gitu. Padahal sama-sama nggak Nah, tarawih. yang berdebat ya, yang mendengarkan sama-sama nggak terawih. Karena sibuk berdebat itu ya akhirnya nggak terawih. Nggak. Padahal kalau yang diinginkan yang ingin disampaikan Akil atau Akil ini, sebenarnya teologi itu sangat penting dan nantilah itu yang mempengaruhi perkembangan sains dan sebagainya. Di babak berikutnya itu kan teologi, pemahaman kita tentang teologi ini sangat mempengaruhi tentang sikap kita terhadap sains. Mungkin itu aja Bang Rahmat. Mungkin bisa dilanjutkan. Iya, karena tadi disebutkan beberapa hal ya, menarik ya, yang disampaikan Hisham tadi. Em, Pertama terkait dengan eksistensi Mu'tazilah ya, yang memang selama ini sering dipandang sebagai representasi orang liberal kalau yang sekarang ya. Nah, di buku ini Akel juga bilang kalau orang Mu'tazilah di zaman dulu itu beda dengan orang liberal sekuler hari ini ya. Eh, Mereka justru sangat soleh, sangat tulus. Tadi sudah disampaikan oleh Hisham. Jadi ini juga sekaligus reopening ya. Jadi membuka pemikiran kita lagi, stigma-stigma yang selama ini dilabelkan pada Mu'tazilah itu sedikit banyak kita juga perlu belajar lagi. Dan memang kehadiran Mu'tazilah tadi secara khusus kita harus lihat dalam konteks membendung ya, melawan pemikiran-pemikiran yang memang sudah lebih dulu lahir di situ. Ada para filsuf Yunani, orang-orang Kristen dengan apa teorinya masing-masing. Nah, itu kemudian mencoba untuk membentengi akidah umat Islam. Jadi sebenarnya sangat sangat Islamis ya, tapi dalam perspektif rasional yang itu kemudian oleh Asy'ariyah ya di dilawan ya bahwa nas itu yang utama. Jadi teks wahyu itu yang utama, tapi kemudian bagaimana wahyu itu dibaca dalam sinaran akal ya. Mu'tazilah sebaliknya ya, dia melihat bahwa akal dan wahyu itu sama-sama mempunyai peran yang penting ya. Jadi bisa saling bersinergi, tapi akal tidak bisa dikesampingkan ya. Perlu dipahami secara mendalam. Itu satu hal. Nah, hal yang lain yang juga tadi merespon apa yang disampaikan oleh Hisham ya. Hisham tadi menyebutkan yang juga dikutip oleh Akil itu per surat menyurat antara Hasan al-Basri dengan Khalifah Malik bin Marwan. Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, Hasan al-Basri itu yang apa mempunyai paham Qadariyah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal Mu'tazilah.
yang menganggap bahwa manusia itu berhak berkehendak bebas. Karena kalau tidak ada kehendak bebas, bagaimana Tuhan akan memberikan ganjaran maupun hukuman nanti di akhirat ya. Nah, yang menarik saya tambahkan dari buku yang masih dalam proses bacaan saya juga, Rasional Tanpa Menjadi Liberal, yang ditulis oleh banyak penulisnya, teman-teman Insis ya. Bisa di searching saja Insis itu apa. Salah satu tulisannya Pak Syamsuddin Arif ya. Situ dia menulis apa itu filsafat Islam. Dikutipkan juga diskusi soal atau surat menyurat antara Hasan Al-Basri dengan Khalifah Malik bin Marwan. Tapi poin yang ditangkap atau yang ingin disampaikan oleh Pak Syamsuddin Arif ya dari kisah tersebut itu diskusi filosofis sebenarnya kan. Itu perdebatan seputar apakah Tuhan itu punya kehendak bebas atau terikat dengan sifat-sifatnya? Ya, itu kan yang didebatkan oleh para tokoh-tokoh saat itu. Nah, itu jauh sebelum Abbasiyah, ada Baitul Hikmah, ada penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Itu sebelum itu. Nah, kata Pak Syamsuddin Arif, ya sebenarnya mengutip beberapa tokoh ya, termasuk eh, Oliver Liman salah satunya, seorang orientalis yang berpandangan bahwa filsafat Islam itu ya, atau filsafat lah ya, filsafat itu lahir dari kegiatan intelektual selama berabad-abad semenjak kurun pertama umat Islam. Jadi sebenarnya filsafat, perdebatan sophisticated, perdebatan yang teoritis yang mendalam itu sudah ada sejak awal. Kenapa ini penting? Untuk menepis beberapa pandangan bahwa filsafat Islam itu hanya sekedar copy paste terjemahan menyadur dari filsafat Yunani. Ya. Karena eh, kalau kita bicara tentang filsafat Islam ya ada berapa pandangan ya. Di antaranya pandangan yang selalu mengarus utamakan filsafat Yunani, sementara filsafat Islam ya itu dianaktirikan ya. Ketika membahas filsafat, filsafat Islam itu tidak mendapatkan tempat yang layak ya dalam tanda kutip. Jadi yang banyak dibahas itu hanya filsafat Yunani. Padahal di buku ini ingin mengatakan bahwa tidak ya. Filsafat Islam punya sejarahnya tersendiri yang sudah panjang, bahkan sejak awal dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pun punya nuansa-nuansa filosofis yang kemudian dilanjutkan para sahabat tabi'in dengan diskusi-diskusi yang masif. Baru di era Abbasiyah itulah puncaknya ketika karya-karya filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Baitul Hikmah yang lagi salah satu legasi Mu'tazilah ya. Tapi kalaupun kita lihat dalam proses ketika menerjemahkan filsafat Yunani, itu juga para filsuf Islam tidak serta-merta mengambil semua, mengadopsi semua, no ya. Tapi Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina, Ar-Razi itu mengambil intisari filsafat Yunani dan disesuaikan dengan worldview Islam ya, Weltanschauung ya bahasa Jermannya, dalam perspektif Islam yang kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Al-Ghazali ketika mengkritik Tahafutul Falasifah ya. Filsafat oke, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diterima oleh Islam. Misalnya filsafat yang mengatakan bahwa alam itu kekal ya, bahwa tidak ada hari kiamat. Nah, itu tentu ditolak oleh filsafat Islam yang memang sandarannya adalah dari ayat Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari ulasan Akyol dalam bab kedua ini, mengapa teologi itu penting, kita bisa apa berefleksi dan berpikir kembali tentang sejarah ya, dan bagaimana filsafat itu sebenarnya juga jauh, atau bukan jauh ya, tapi kita punya akarnya sendiri, yang salah satunya dimulai dari diskusi antara Hasan Al-Basri dan Khalifah Malik bin Marwan yang itu sangat sangat mendalam sebenarnya ya, tapi jarang untuk dilihat ya. Di sini kita bisa melihat bahwa memang
filsafat itu sebenarnya punya akar yang kuat dalam tradisi Islam. Dan ketika bicara filsafat zaman dulu bukan seperti filsafat zaman sekarang ya sebagai satu disiplin ilmu yang sangat kecil ya. Filsafat di era dulu itu seluruh ilmu yaitu filsafat ya. Matematika, kimia, biologi, ilmu agama segala macam itu masuk dalam ranah filsafat yang kemudian dipakai di barat PhD ya. Doctor of Philosophy itu kan semua jenis keilmuan, rumpun keilmuan, kalau S3 PhD namanya. Jadi filosofi itu ya semua jenis rumpun keilmuan itu masuk ya. Karena filsafat itulah atau teologi dalam bahasa Islamnya itulah yang menuntun kita untuk berpikir mengarahkan kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, sayangnya itu yang kemudian dibuang atau itu yang kemudian di apa dikhawatirkan ya banyak sekarang umat Islam yang khawatir belajar filsafat dan itulah salah satu kegelisahan Akil menulis buku ini ya karena orang takut filsafat takut berpikir rasional padahal di minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah sempat bahas di pendahuluan ya bahwa salah satu motivasi Akil menulis buku ini adalah untuk menelisik ya bagaimana pencerahan dalam tradisi Islam, bukan dalam tradisi Barat. Ya, bagaimana akar-akar filsafat itu lahir dalam tradisi Islam sendiri yang seringkali kita lupakan ya karena dua hal ya, entah terlalu silau dengan Barat atau juga memang tidak ada zero ya semangat untuk belajar ingin tahu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, apalagi saat ini berada di bulan suci Ramadan, ya bulan diturunkannya wahyu pertama, kita disuruh membaca Iqra, ya. Jadi semangat literasi itu penting, termasuk bagaimana kita bisa belajar dari sejarah di masa lalu. Ya, belajar teologi, belajar ilmu kalam itu penting, ya. Eh, Terakhir ya sebagai penutup, saya ingat sekali ya berkali-kali Ustadz Abdul Jalil ya Allah Yarham Hisham juga kenal dan mungkin beberapa teman-teman yang menyaksikan ini juga ada yang kenal beliau pakarannya itu sering menekankan bahwa umat Islam khususnya kita mahasiswa yang belajar studi Islam lebih spesifik yang belajar tafsir itu harus belajar kalam ya. Belajar teologi secara mendalam karena itu penting ya. Dan ketika membaca buku Akil ini, saya waktu itu beliau masih hidup ya, dan saya teringat dengan beliau ketika membaca buku ini ya, bahwa penting bagi kita untuk belajar teologi, belajar kalam, karena itu hazanah intelektual umat Islam, termasuk bagaimana meluruskan pandangan-pandangan yang keliru yang selama ini disematkan pada Mu'tazilah yang dianggap liberal karena cenderung mengagungkan akal, juga pada kelompok Asy'ariyah Sunni yang sering dipandang sebelah mata sebagai kelompok yang menjatuhkan sains dan filsafat ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Ya, hal-hal itu yang perlu kita kaji secara mendalam dengan belajar ilmu kalam. Oke, di sini sampai di sini diskusinya ini kalau dilanjutkan bisa sampai 24 jam bersama Hisham ya. Tadi perspektif apa yang disampaikan Hisham itu bisa menjadi memperkaya wacana kita. Hisham ada lagi yang mau ditambahkan? Udah kayaknya Bang, udah malam. Oke, ya. Ya, kebetulan Sobat Daku kita tappingnya ini malam ya. Meskipun nanti teman-teman bisa menyaksikannya kapanpun, dimanapun. Ya. Yang penting ada paket data atau WiFi. Oke, terima kasih banyak Sobat Daku yang sudah mendengarkan Daras Buku kali ini. Cukup panjang, ya, mungkin sekitar 1 jam, hampir 1 jam. Kita berdiskusi seputar kisah Haid Ibn Yarzan, kemudian bagaimana eh, teologi itu dibentuk ya. Jadi tidak serta-merta lahir tapi dia dibentuk oleh situasi dan kondisi yang melatar belakanginya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lebih spesifik bicarakan bagaimana kemudian syariat ya, ortopraksi yang tadi disampaikan Hisham itu membentuk tradisi umat Islam dan bagaimana kemudian itu menjadi
kehidupan yang ada plus, ada minus, ya, ada yang perlu ditingkatkan, tapi juga ada yang perlu dikritisi. Nanti kita akan lihat dan kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan Daras Buku kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan merasa bahwa ada hal-hal yang baik, positif dari diskusi ini, silahkan bisa di-share, di-like, di-komen, dan di kolom komentar. Barangkali ada juga yang sudah selesai atau sedang dalam proses pembacaan buku ini bisa saling berbagi di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Tetap setia dan di Daras Buku, kita mendaras buku menjadi perilaku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.